dari tim pemrakarsa penggerak kebangkitan Partai Golkar baru saja melaporkan ke Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Pak Muhammad Hatta, bahwa Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, telah melakukan pelanggaran berat atas konstitusi, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar. Karena itu kami mohon kepada Dewan Etik untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terberat yang dia lakukan. Pelanggaran yang dilakukan itu adalah bahwa Rapimnas Partai Golkar tanggal 22 Maret tahun 2021 memutuskan Pak Erlangga menjadi calon presiden Republik Indonesia dari Partai Golkar pada pemilu 2024 yang akan datang. Jadi Pak Erlangga itu hanya satu, yaitu diputuskan untuk menjadi calon presiden. Tetapi kenyataannya per hari ini dia tidak melaksanakan keputusan Rapimnas, tetapi malah mendukung capres calon presiden Bapak Prabowo Subianto. Ya. Persoalan dia mendukung dan melakukan koalisi tidak kami permasalahkan sama sekali. Oleh karena itu, beliau selalu mengikuti berbagai kegiatan di Partai Golkar dan kekaryaannya tidak diragukan lagi. Ini egaliter, searah, sejalan, dan setujuan dengan Partai Golkar, Pak Prabowo. Oleh karena itu, sekarang kita menghadapi tantangan berikutnya. Republik Indonesia 3 kali di persimpangan jalan. Pertama di tahun 65 kita berbicara mengenai komunisme dan Indonesia lolos dari crossroad tersebut. Kemudian di 98 crossroad antara otoriter dan demokrasi. Nah, Indonesia juga memilih reformasi dan sampai sekarang kita masuk dalam persimpangan ketiga. Apakah negara ini menjadi negara maju atau negara yang berpendapatan menengah? Pak Golkar sudah menentukan sikap itu saya kira nggak ada masalah. Sesuai dengan hukum? Nggak ada masalah. Saya pikir Golkar tadi saya diberitahu sama Pak Erlangga. Saya kira keputusan Golkar untuk bergabung dengan koalisi Gerindra ya sudah ada keputusan. Jadi jangan dibuat apalagi masih shopping around. Jadi sudah jelas bahwa Golkar tidak bisa mencalonkan presiden atau wakil presiden, nggak apa-apa. Ya sekarang bicara konsentrasi di legislatif. Itu aja. Dan itu mendorong nanti juga kekompakan di Golkar supaya pendapatan jumlah kursi dari Golkar di parlemen itu yang 85 bisa dipertahankan atau lebih sampai berapa? Berarti Golkar solid? Harus solid, tidak boleh bawa ada perbedaan itu biasa itu. Saya udah bilang tadi sama Pak Erlangga, dia bilang beda-beda sudah, sekarang guyup lagi, nggak boleh terus berantem, kan ada yang rugi siapa? Kita semua. Dukung Prabowo, Erlangga Hartarto dilaporkan ke Dewan Etik Golkar. Keputusan Erlangga Hartarto untuk mendukung Prabowo Subianto menjadi calon presiden 2024 berbuah kritik pedas dari senior-seniornya di Partai Golkar. Buntutnya pada Jumat 18 Agustus 2023, PIM Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar melaporkan Ketua Umum Partai Erlangga Hartarto ke Dewan Etik atas pelanggaran berat mengkhianati amanat Rakernas menjadi calon presiden 2024
2024 dari Golkar. Karena dia tidak laksanakan Rakernas, harusnya dia harus bertanggung jawab dulu di Rapimnas. Jadi karena keputusan Rapimnas dia bertanggung jawab kan, kita ubah di sana mau mendukung siapa, mau berkoalisi kepada siapa, ucap Lauren TB Siburian. Tak hanya pelanggaran etik, namun Lauren sebagai tokoh senior Partai Golkar juga wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (SOKSI) itu meminta agar Erlangga diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum. Pasalnya, ia menganggap penandatanganan kerjasama yang dilakukan Erlangga di hadapan Prabowo Subianto adalah langkah personal dan tidak ada kaitannya dengan Partai Golkar. Tidak pernah dipertanggungjawabkan hasil Rapimnas yang mencalonkan dia jadi calon presiden, ucap Lauren. Sebuah penyalahgunaan wewenang karena menurut pasal 39 ayat 5 Anggaran Dasar Partai Golkar, Rakernas itu fungsinya adalah menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Munas, tidak mengambil putusan politik. Keputusan politik itu hanya diambil oleh Munas, Munaslup atau Rapimnas, sambungnya. Terakhir, Lauren meminta laporan ke Dewan Etik hari ini bisa diproses selambat-lambatnya 7 hari dan menjatuhkan terberat pemberhentian Erlangga dan melaksanakan musyawarah nasional luar biasa untuk menentukan ketua umum berikutnya. Ketua Dewan Etik Partai Golkar Muhammad Hatta menyatakan telah menerima pelaporan dari tim Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar yang berisi kader senior seperti dari Trikarya Unsur Kosgoro, MPAG yang membawa laporan dengan sejumlah bahan yang memuat dugaan pelanggaran etik Erlangga Hartarto. Orang kan menuduh boleh-boleh saja, nanti kita akan lihat kenyataannya. Dewan Etik nggak bisa berandai-andai, kita tidak boleh menutup diri jika ada memang kader partai, apalagi itu senior partai mewakili jumlah besar yang mau menyampaikan keluhannya tentang sesuatu yang kita terbuka aja selama ini. Yang kita damaikan kita bisa kasih pengertian. Kita nasihati itu, tidak sampai kita melakukan upaya untuk sidang pelanggaran etik, balas Muhammad Hatta. Meski Hatta akan menelusuri sejauh mana kebenarannya dan menerima siapapun kader partainya jika memang dua alat bukti. Namun, ia tak menampik bahwa pelaporan ini membuat mata politik tertuju pada Golkar. Ia berharap semua kader menyadari posisi partai yang sedang menghadapi pesta besar demokrasi. Kita menghadapi pemilu, pencapaian yang memerlukan suasana kompak dalam konteks itu. Kita minta agar kalau ada ketidakpuasan terhadap kepemimpinan ketua umum itu tidak dibawa ke ruang publik, keluhnya. Kita Dewan Etik tidak akan berpihak kemana-mana. Kita juga menjaga mahkota partai untuk kita taati sebelum sampai ke tujuan. Bahwa perahu kita karam di tengah jalan, jadi kita harus jaga itu, tutupnya. Keputusan Erlangga Hartarto untuk mendukung Prabowo Subianto menjadi calon presiden 2024 berbuah kritik pedas dari senior-seniornya di Partai Golkar. Buntutnya, pada Jumat 18 Agustus 2023, Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar melaporkan Ketua Umum Partai Erlangga Hartarto ke Dewan Etik atas pelanggaran berat mengkhianati amanat Rakernas menjadi calon presiden 2024 dari Golkar.